Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita sebelumnya. Di part sebelumnya perang hampir saja pecah, tapi Paman Yuan datang dan menghentikan semuanya. Sekarang Paman Yuan memanggil Xiao Yue, Zhou Fan dan juga Cucu untuk bicara dengannya. Apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh Paman Yuan? Apa dia akan menekan Zhou Fan kali ini supaya Zhou Fan menyerah dan tidak mau memberontak? Mari kita cari tahu di part 142. Di part kali ini, Ane ambil dari bab 763 sampai dengan 766. Sebelumnya Ane mau ngasih sedikit disclaimer atau bisa dibilang klarifikasi kali ya. Cuma sekedar informasi aja dan sedikit menjelaskan. Jadi di beberapa video sebelumnya dan video-video sebelumnya, Ane sering banget ngeliat kayak komen yang kok sekarang jarang banget sejamin. Ya sejenis-jenis itulah. Ini Ane tekankan, Ane cuma mau klarifikasi doang, bukan mau menyalahkan atau mau mengeluh ya. Jadi tentang komen seperti ini Ane cuma mau bilang gini, intinya Ane itu bukannya nggak mau ngebuat durasi videonya jadi 1 jam, tapi karena memang Ane itu menyesuaikan sama ceritanya. Ane itu nggak suka kalau ceritanya gantung. Dalam versi Ane tentunya, maksudnya menurut Ane gantung itu Ane nggak suka. Ya meskipun istilah gantung ini bagi tiap orang beda-beda ya. Tapi dalam pengertian gua, Ane nggak suka kalau video itu berakhir dengan gantung dalam versi gua. Kayak misalnya part 141 kemarin itu tuh sebenarnya kalau misalnya dilihat dari durasi udah 58 menit 58 detik. Cuma kurang 1 menit 2 detik doang untuk jadi 60 menit. Jadi sebenarnya bukan nggak mau 1 jam ya. Kalau misalnya Ane tambah 1 bab nih ya, itu nanti pasti akan lebih dari 1 jam. Cuma konsekuensinya adalah feel-nya nggak enak, karena kalau cuma diambil 1 jam, obrolan antara Paman Yuan dan Zhou Fan itu nanti pasti akan kepotong. Nah feel-nya itu jadi nggak enak gitu loh. Kalau misalnya mau diambil 2 bab itu pun masih kepotong, karena obrolan dari Paman Yuan dan Zhou Fan sendiri itu baru selesai setelah 2 bab lebih. Setelah itu ada obrolan lagi dengan Xiao Yue gitu ya, antara Paman Yuan dan Xiao Yue. Itu kalau misalnya Ane cut di situ pun rasanya jadi gantung. Makanya memang Ane jadikan 1 part sendiri di sini nih. Di part kali ini, inti obrolannya adalah tentang masalah Master Sekte gitu. Jadi memang pasnya timing yang menurut Ane pas cutnya di situ tuh. Di part 141 ceritanya masih tentang pemberontakan sampai dihentikan oleh Paman Yuan, dan kemudian di part kali ini Paman Yuan akan ngobrol sama Zhou Fan, Cucu dan juga Xiao Yue tentang masalah Master Sekte sampai nanti ada pengumumannya gitu. Ini satu kesatuan yang utuh. Lalu di part berikutnya kita akan bahas lagi tentang pernikahannya si Zhou Fan. Itu jadi bukan karena Ane nggak mau buat videonya jadi 1 jam gitu ya, enggak. Tapi karena Ane memang menyesuaikan sama ceritanya. Loh Min, kalau kayak gitu kenapa nggak sekalian aja 3 bab? Ya nggak mungkin, waktunya yang nggak terkejar untuk ngedit segala macam. Terlebih untuk translating itu yang paling utama. Karena kalau misalnya membuat naskahnya udah selesai, itu nanti rekaman 1,5 jam beres, terus kemudian tinggal editing. Habis editing nanti rendering, upload, beres, cepet. Tapi untuk translating itu butuh waktu yang cukup lama. 1 bab aja nih butuh waktu beberapa jam untuk menyelesaikan naskahnya gitu ya. Ya supaya semuanya bisa kalian dengar dengan enak. Jadi kalau misalnya ditambah sampai 2 bab 3 bab
ya itu otomatis minggu kemarin gue nggak akan update, mungkin malah jadi update-nya malah di hari Senin, kan nggak lucu gitu. Ya sekian klarifikasinya ya bosku. Mari kita lanjutkan cerita ini. Part 142, regenerasi. Paman Yuan kini telah memasuki aula Master Sekte, sedangkan Xie Yue masih tampak geram dan mengepalkan tangannya. Dia memelototi Zhou Fan dan sangat sulit menghapuskan kemarahannya kali ini. Apalagi baru 5 tahun Zhou Fan ada di Sekte Moche dan dia hampir menghancurkan kekuasaannya yang telah ia perjuangkan selama ratusan tahun. Pada akhirnya Xie Yue berbalik dan melewati para tetua untuk mengikuti tetua agung dan masuk ke aula Master Sekte. Gijifu segera mendekati Zhou Fan dan berkata, "Steward Zuo, tetua agung tidak boleh menangkapmu atau semua rencana kita akan kacau. Bagaimana jika kita mengirimkan 20 tetua untuk menemanimu? Dengan begitu, jika tetua agung berniat buruk pun, kita bisa memiliki sedikit waktu untuk menunggu putramu datang." Zhou Fan kini tampak merenung sebentar, lalu tetua Si tiba-tiba memecahkan lamunannya. "Zhou Fan, kau berani melakukan pemberontakan. Lantas sekarang kenapa kamu menjadi begitu takut untuk bicara dengan tetua agung? Jika mentalmu selemah ini, bagaimana bisa kau menjadi penerus dari Master Sekte berikutnya?" Zhou Fan mengangkat kepalanya dan melihat tetua Si. "Tetua Batu, kamu tidak perlu memprovokasiku. Bahkan meski tetua agung itu kuat, tapi aku bukanlah orang yang lemah. Dan meski aku bukan lawannya, tapi meski tetua agung serius pun, dia tidak akan bisa menghentikanku." Senyuman terlihat di wajah Zhou Fan. Lalu dia berbalik dan menatap cucu. "Aku benar-benar ingin kamu menemaniku kali ini. Tapi situasi ini sungguh berbahaya. Jadi aku akan bertanya padamu, apakah kamu merasa takut? Ini hanyalah bertemu dengan teman lama, jadi untuk apa aku merasa takut?" kata cucu sambil menatap Zhou Fan. Melihat respon dari cucu, Zhou Fan tidak bisa menahan tawanya. Dia kemudian memuji, "Baiklah, kamu memang wanitaku yang pemberani, jadi kumohon ikutlah denganku." Zhou Fan mengulurkan tangannya, lalu cucu meraihnya sambil tersenyum. Dan akhirnya mereka berdua pun kini berjalan bersama ke arah aula Master Sekte. Di belakang, Gijifu masih tampak ragu. "Steward Zuo, apa Anda benar-benar tidak membutuhkan beberapa tetua untuk menemanimu?" Zhou Fan melambaikan tangannya dan sambil berjalan dengan santai dia menjawab, "Kamu tentu sudah melihat kekuatan dari tetua agung. Jadi meski aku pergi bersama dengan 100 tetua pun, mereka hanya akan mati dalam sekejap. Jika mereka hanya menjadi tumbal, maka istriku tidak akan merasa senang dengan hal itu." Zhou Fan kemudian tertawa dengan keras lalu melangkahkan kakinya memasuki pintu dari aula Master Sekte. Semua orang kini hanya melihat punggung Zhou Fan dan cucu. Mereka semua mengangguk dan diam-diam mengaguminya. Steward Zuo dan Nona Chu memang pasangan yang serasi. Mereka adalah pasangan yang ditakdirkan oleh surga dan bumi. Keduanya tidak kenal takut dan sangat heroik, kata mereka semua di dalam hati. Setelah Zhou Fan dan cucu masuk, tiba-tiba pintu aula tertutup dengan suara nyaring. Segera semua tetua dari kamar budak terkejut dan berteriak, "Steward Zuo!" Namun sebelum mereka bisa melangkah, tiba-tiba suara Paman Yuan kembali terdengar. "5 tetua kurong, dengarkan perintahku. Siapapun yang mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan keributan atau pertarungan internal di dalam sekte, segera eksekusi mereka tanpa ampun." "Kami menerima perintah," teriak kelima tetua kurong.
Lalu segera cahaya biru mengelilingi mereka semua dan orang-orang mulai dibatasi gerakannya. Ini adalah bagian dari domain milik tetua Kurong, dan kemampuan ini seperti meletakkan sabit pencabut nyawa di depan leher mereka semua. Siapapun yang berani bergerak dan menimbulkan gerakan yang mencurigakan akan langsung dipenggal saat itu juga. Tidak peduli setinggi apapun jabatan mereka di dalam sekte, kini tidak ada satupun yang berani bergerak. Mereka hanya bisa menunggu hasilnya keluar tanpa melakukan apapun. Di sisi lain, beberapa detik sebelumnya Zolfan dan Juju baru saja memasuki aula Master Sekte dan mereka mendengar pintu yang tertutup. Kini Zolfan bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi sekarang dia hanya bisa melangkah terus dan tidak ada jalan untuk kembali. Zolfan kembali menatap ke depan dan di sana terlihat 3 kursi. 2 kursi berhadapan dengan 1 kursi. 1 kursi itu sudah diduduki oleh Xie Wuyue dan yang lainnya masih kosong. Dan mereka tahu bahwa itu adalah tempat untuk mereka berdua. Zolfan dan Juju akhirnya melangkah maju dan hendak duduk di kursi yang kosong itu. Tapi suara Paman Yuan kembali terdengar dan berkata, "Zolfan, kalian berdua masuklah duluan." Zolfan dan Juju saling memandang satu sama lain lalu mengangguk bersamaan. Mereka kini langsung maju ke dalam sebuah ruangan yang tersendiri. "Paman Yuan." Zolfan datang ke ruangan itu dan melihat Paman Yuan yang kini duduk di atas sebuah bantal untuk duduk, seperti futon. Paman Yuan terlihat tenang dan mempersilahkan mereka berdua untuk duduk di depannya. "Kemarilah dan duduklah di sini. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan." Zolfan mengangguk. Lalu setelah mereka duduk, Zolfan kemudian bertanya, "Paman Yuan, aku tidak tahu akan apa yang ingin kamu bicarakan dengan kami di sini." Paman Yuan tampak tidak terlalu tertarik untuk menjawab pertanyaan Zolfan ini. Dia kini justru memandang Juju dan berkata, "Jadi inikah gadis yang telah mencuri hati dari Steward Suo? Apa kamu tidak mau mengenalkannya padaku?" Nah, di sini gaya dari Paman Yuan itu mulai berubah ya guys, dimana dia tidak lagi berkata formal seperti sebelumnya. Karena di saat ini Paman Yuan itu memposisikan dirinya sebagai tetua agung. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Paman Yuan, Juju segera bangun dan memberi hormat. "Salam untuk tetua agung. Gadis kecil ini bermarga Ju dan memiliki nama King Chen." Mendengar itu Paman Yuan pun tertawa. "Akhirnya aku mengetahui namamu. Jadi kamu adalah Ju King Chen. Kamu memang benar-benar layak untuk menjadi pendamping dari Master Sekte. Sungguh mempesona dan anggun. Andai saja umur orang tua ini 5 atau 600 tahun lebih muda, mungkin aku juga akan memperebutkanmu," kata Paman Yuan sambil sedikit bercanda. Mendengar itu Zolfan pun tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. "Paman Yuan, bukankah situasi kita saat ini tidak tepat untuk bercanda? Sekarang di luar ada ratusan tetua dan ribuan murid yang sedang menunggu kita. Bukankah kita seharusnya sedikit lebih serius sekarang?" Paman Yuan tertawa lagi. "Kamu memang sangat pandai. Suasana di luar benar-benar tidak kondusif dan bisa menjadi perang kapan saja. Tapi sekarang aku ingin bertanya padamu. Apa kamu benar-benar ingin melanjutkan perang saudara ini?" Zolfan kini mengangkat bahunya dan dengan acuh tak acuh dia kemudian berkata, "Jadi apa aku harus diam dan membiarkan Xie Wuyue memutuskan nasibku?" "Paman Yuan, kamu tahu dengan sangat baik betapa sempitnya pikiran dari Xie Wuyue. Jika aku hanya diam dan menerima hukumanku, maka aku akan mati. Aku tidak bisa melakukan itu. Lebih baik aku melawan, karena aku tidak peduli dengan Sekte Moche. Bagiku selama ada King Chen,
maka aku tidak pernah akan memiliki penyesalan di dalam hidupku. Sofan, jadi sekarang kamu mengakui bahwa kamu telah melakukan kesalahan, tapi kamu tidak mau memperbaikinya? Aku sungguh sedih mendengar ucapanmu itu. Apa kamu benar-benar tidak memiliki perasaan untuk sekte Moche ini? Bahkan, kamu tampak tidak keberatan jika sekte ini akhirnya hancur. Jika perang saudara benar-benar pecah, bahkan dengan 10.000 batu roh suci pun, kerugian yang akan diterima sekte ini masih jauh lebih besar. Dengan pecahnya perang saudara, maka fondasi dari sekte ini akan benar-benar hancur, kata Paman Yuan dengan wajah masam. Mendengar ini, Sofan merenung sebentar lalu dia berkata, "Ya, aku tidak masalah dengan itu." Paman Yuan terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kini dia menoleh ke arah cucu dan berkata, "Nona Chu, kamu berasal dari jalan kebenaran. Jadi bukankah kamu tidak mau melihat kehancuran dari sekte ini? Mungkin kamu harus sedikit menasihati laki-laki." "Tidak masalah," potong cucu. Kini dia menatap Sofan dan berkata, "Selama dia baik-baik saja, maka aku tidak peduli dengan apa yang mau dia lakukan. Aku akan selalu berada di sampingnya dan mendukungnya dengan sepenuh hati." Mendengar itu, tubuh Paman Yuan seolah-olah bergetar. Dia kini melihat cucu dalam-dalam dan kemudian hanya bisa menghela nafas panjang. Paman Yuan sekali lagi berkata, "Nona Chu, kamu benar-benar telah dirusak oleh anak ini. Bahkan kamu sampai kehilangan akal sehatmu. Maka akan kuperingatkan mulai dari sekarang bahwa di masa depan kalian benar-benar harus hati-hati. Karena jika kalian berdua sampai terjebak di dalam jurang nafsu, maka itu akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Ini adalah hal tersulit di dalam kultivasi." "Tidak masalah," jawab mereka berdua serempak. Mereka kemudian saling bertukar pandang dan kemudian tertawa kecil. Tangan mereka kini saling bergandengan dengan erat dan semakin erat. Paman Yuan yang melihat ini hanya bisa menghela nafas sekali lagi. Lalu wajahnya kini tampak serius dan dia berkata, "Jalan ini memang sangat baik untuk kalian berdua, tapi tidak dengan orang tua ini. Sekte Moche tidak ada bedanya dengan keluarga Luo yang telah kamu jaga untuk waktu yang lama bagi orang tua ini. Aku tidak bisa melihat kehancuran melanda sekte ini." Paman Yuan kini menatap Sofan dengan tatapan serius, dan itu membuat jantung Sofan sampai berdebar. Dia segera melambaikan tangannya ke depan cucu. Dia bersiap untuk menggunakan mata dewa Kong Ming. "Sofan, jangan salahkan orang tua ini karena harus bersikap egois." Kilatan cahaya muncul di depan tangan Paman Yuan, dan itu berubah menjadi batu giok berwarna hitam. Sofan menjadi semakin waspada. Lagi pula tetua agung adalah orang terkuat di dalam sekte. Jadi jika itu adalah artefak, maka itu pasti adalah artefak terkuat di seluruh sekte. Aura membunuh segera keluar dari tubuh Sofan dan dia siap bertarung. Melihat itu, Paman Yuan segera berkata, "Sofan, apa yang mau kau lakukan?" "Hei orang tua, kau sendiri sedang melakukan apa? Dan artefak apa yang kau keluarkan itu?" kata Sofan dengan penuh kewaspadaan. Paman Yuan kini melihat batu giok yang ada di tangannya, lalu dia tertawa. "Sofan, kau tidak biasanya menjadi sewaspada ini. Kemana semua keberanianmu itu? Kenapa kamu menjadi begitu penakut sekarang?" "Paman Yuan, ini bukan masalah penakut dan tidak. Dengan perbedaan kultivasi kita dan juga jabatanmu, bagaimana aku bisa bertahan jika kamu menjadi serius? Apa kamu ingin aku mati di sini?" kata Sofan sambil melihat Paman Yuan. Paman Yuan hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sofan, lihatlah, ini bukanlah artefak seperti yang kamu kira. Ini adalah segel dari orang tua ini, tanda bahwa aku adalah tetua agung dari sekte Moche. Dan yang ingin kulakukan hari ini adalah melengserkan tahta Xiu Yue, lalu menunjukmu sebagai master sekte yang baru dengan kuasaku."
Apa? Mata Sofan tampak tidak percaya. Keterkejutan terlihat jelas di matanya. Paman Yuan, apa yang baru saja kamu katakan? Melengsarkan posisi dari Xie Wuyue? Bukankah kamu adalah tetua agung dari Sekte Moche? Bukankah seharusnya kamu menekan pemberontakan dan membantu Master Sekte? Tapi kenapa sekarang kamu malah melengsarkan Xie Wuyue dan membantu pemberontak? Apa kamu ingin merusak aturan di dalam sekte? Tanya Sofan. Kamu salah. Semua akan bergantung pada situasi. Lagi pula Sofan, bukankah kamu telah menginginkan posisi dari Master Sekte? Dan bukankah karena itu juga kamu mulai memberontak? Lantas sekarang, aku ingin memberikan posisi itu padamu, jadi kenapa kamu malah menolaknya? Bahkan kamu juga menghina orang tua ini karena tidak mengikuti aturan sekte. Ingatlah, semua ini terjadi karena ulahmu, kata Paman Yuan. Sofan kini mengerutkan keningnya. Dia tampak berpikir untuk sesaat, lalu dia berkata, Aku akui bahwa semua itu karena ulahku. Bahkan ide untuk memberontak itu juga lahir dariku. Tapi Paman Yuan, kamu adalah tetua agung. Dan karena posisimu itu, aku pun menjadi bingung dengan semua yang baru saja kamu katakan. Baiklah. Mari kita luruskan ini. Jadi Sofan, apa kamu pikir karena aku adalah tetua agung, jadi aku akan menekanmu? Jika kamu pikir itu adalah tujuanku sejak awal, lantas kenapa kamu malah mau bicara empat mata dengan orang tua ini? Apa kamu tidak takut kalau orang tua ini akan menangkapmu begitu kamu memasuki tempat ini? Mendengar itu Sofan menghela nafas panjang dan dia berkata, Sejak awal aku tahu bahwa Paman Yuan adalah orang yang kuat dan ada banyak sekali kesempatan untuk menangkapku. Tapi kamu tidak melakukannya. Karena itu, aku ingin menaruh kepercayaanku padamu. Aku ingin melihat jalan mana yang akan kamu pilih. Karena itu aku memutuskan untuk bicara denganmu. Kalau begitu, sekarang aku ingin tahu skenario apa yang sebenarnya sudah kamu pikirkan sebelum kamu melangkahkan kakimu ke tempat ini, kata Paman Yuan sambil melihat Sofan. Sofan tampak berpikir sejenak lalu berkata, Sesungguhnya aku berharap bahwa Paman Yuan akan menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak ini dengan kekuasaanmu sebagai tetua agung. Misalnya, kamu akan menghapuskan dosa dari para tetua dan juga mengusirku dari Sekte Moche, lalu menghapus statusku sebagai murid dari Sekte Moche. Kurasa itu akan membuat kedua sisi merasa senang dan semuanya akan kembali seperti semula. Paman Yuan tersenyum. Pemikiranmu itu memang benar-benar cemerlang. Tapi, bocah, kau benar-benar anak yang nakal. Setelah semua yang kau lakukan ini, kau membuat seluruh sekte menjadi kacau. Jadi aku tidak akan membiarkanmu cuci tangan lalu pergi dari semua tanggung jawabmu ini. Jika kamu pergi dari tempat ini sekarang, itu sama saja kau tidak peduli dengan kematian dari para tua yang telah membantumu dalam penyerangan ke Sekte Suantian. Apa kamu masih menganggap mereka sebagai... Setelah semua yang mereka lakukan, apa kamu masih menganggap mereka semua sebagai orang luar dan bukan milikmu? Sofan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan kemudian menghela nafas panjang. Paman Yuan memang bukanlah orang yang bisa dibodohi dengan mudah. Mendengar itu Paman Yuan kini menatap Sofan lalu dia berkata, Sekarang jika bukan karena kamu telah membuat keributan, semua orang tua itu pasti masih melakukan tugas mereka masing-masing. Tapi kamu telah menyeret mereka ke medan perang, dan mereka juga telah menetapkan hati mereka untuk menjadikanmu sebagai master sekte. Lalu jika kamu pergi begitu saja, apa itu akan mengakhiri konflik dari kedua kubu? Itu tidak akan pernah terjadi. Apalagi di dalam sekte ini selalu ada orang yang mencoba untuk mendapatkan manfaat dari kejadian ini. Bukankah kamu juga sudah melihat apa yang Yang Sa coba lakukan sebelumnya? Dia ingin perdamaian kembali terjadi.
Tapi sekarang semuanya tidak mau melakukannya. Mereka kini lebih suka untuk berperang daripada berdamai. Dan ini bukan lagi tentang masalah pribadimu dengan Xie Yue, tapi ini juga tentang semua orang yang berjuang bersamamu dan mereka yang menentangmu. Mereka sudah memilihmu, dan jangan sampai kamu membuat mereka kecewa. Aku yakin kamu tahu benar akan posisimu sekarang. Bahkan jika aku menjadi mediator pun, aku hanya bisa menekan badai untuk sementara waktu. Tapi setelahnya, semuanya akan berlanjut. Xie Yue tidak akan tinggal diam. Dia bersama dengan para tetua area dalam akan semakin menjadi-jadi saat kau pergi. Dan jika itu terjadi, maka Sekte Moche hanya akan berjalan ke arah kehancuran. Apa ini yang kamu inginkan, Sofan? Sofan masih diam saat ini. Dia tampak berpikir lalu menoleh ke arah cucu. Mata Sofan menjadi serius dan dia berbisik ke cucu. King Chen, Paman Yuan terlalu pintar dan sepertinya kita akan ditahan di sini olehnya. Cucu pun mengangguk. Ya, Tetua Agung bukanlah orang yang sederhana dan dia memang pantas menyandang gelarnya. Tapi apa yang dia katakan, bukankah semua itu seperti yang sudah kamu prediksi? Sofan pun mengangguk. Benar, sekitar 90% semuanya sesuai dengan apa yang kupikirkan. Jika kejadian internal Sekte Moche ini didengar oleh sekte lainnya, mereka pasti akan mulai bergejolak. Meski aku berharap bisa membawamu pergi dari tempat ini dengan damai, tapi sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Aku telah membuat kapal yang kubawa ini dipenuhi oleh air, dan semua orang kini menjadi terlalu bersemangat. Lalu aku tidak bisa menghindarinya lagi. Jika kita pergi sekarang, maka semua yang Paman Yuan katakan akan menjadi kenyataan, dan akhirnya Sekte Moche akan berjalan menuju kehancuran. Ya, aku tahu itu. Tapi sekarang rumah ini sedang terbakar. Kita tidak bisa pergi di saat seperti ini, kata cucu. Sesungguhnya aku tidak peduli dengan semua itu. Meski mereka telah membantuku untuk menyelamatkanmu, tapi bagiku selama kamu aman, aku tidak akan keberatan, jawab Sofan. Tidak, kamu tidak seperti ini. Apa kamu akan benar-benar mengabaikan orang-orangmu sendiri hanya untuk pergi bersamaku? Kata cucu sambil menatap Sofan dengan kemarahan di matanya. Melihat pertengkaran dari kedua calon pasutri ini, Paman Yuan menjadi gemas lalu dia berkata, "Hei, orang tua ini sedang bertanya padamu. Bagaimana bisa kamu malah berbisik-bisik di sana? Apa kalian berdua tidak ingin memberi wajah pada orang tua ini?" Mendengar itu Sofan terkejut lalu segera mengepalkan tangannya. "Paman Yuan, jika aku menjadi master sekte, lantas bagaimana dengan mereka yang menentangku? Bukankah perang saudara masih akan tetap terjadi? Bahkan jika aku menjadi master sekte." Paman Yuan pun tertawa. "Kamu salah. Jika kamu menjadi master sekte, maka Sekte Moche akan tetap aman di masa depan. Itu karena 2/3 tetua saat ini mendukungmu. Lalu tentang tetua batu dan juga bawahannya, mereka tidak lebih dari rumput liar. Kamu bisa mengabaikan mereka begitu kamu menjabat. Dia adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, jadi dia tidak akan mungkin bertindak dengan ceroboh. Lagi pula, kamu sudah memiliki bekal untuk mengendalikan orang lain. Pikiranmu jauh di depan Xie Yue. Kamu bisa mengatur sekte ini dengan teknik dari seorang kaisar. Bukankah aku benar?" kata Paman Yuan sambil menyeringai. Tunggu, Paman Yuan. Aku bisa mengerti tentang menjadi master sekte. Tapi masalah utamanya di sini adalah tentang aku dan King Chen. Paman Yuan langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Kau sudah berani berbuat, maka sekarang kau harus berani bertanggung jawab. Saat ini kau sudah merusak wajah dari Xie Yue. Bahkan jika kamu pergi pun, dia sudah tidak bisa lagi menjadi master sekte seperti sebelumnya. Semua orang tidak akan lagi menempatkan Xie Yue sebagai master sekte. Dan jika itu terjadi,
maka posisi Master Sekte di hati semua orang akan kosong. Jadi, karena kau sudah menciptakan kekosongan ini, kau jugalah yang harus mengisinya. Kau harus menjadi Master Sekte berikutnya. Lalu tentang masalah aturan dari sekte, itu adalah masalah kecil untukku. Kau tidak boleh lupa akan posisi dari orang tua ini. Aku adalah tetua agung, dan aku juga lebih suka jika sekte ini hidup makmur dan menjadi besar di masa depan. Karena itu, bahkan jika aku harus menghapuskan aturan lama, aku pun akan melakukannya. Dengan kuasaku, aku bisa menghapuskan itu dengan sangat mudah. Karena itu Sofan, akan kukatakan padamu sekali lagi, bahwa mungkin saat ini kamu tidak peduli dengan kelangsungan dari sekte Moje. Tapi kamu tidak boleh lupa bahwa kamar budak adalah buah tanganmu. Kamu membangun semuanya sendirian. Karena itu, bagiku, sekte ini juga adalah rumahmu, karena kamu telah membangunnya. Karena itu aku akan mendukungmu apapun yang terjadi, kata Paman Yuan. Mendengar itu hati Sofan bergetar. Lalu dia kemudian berkata dengan serius, "Aku tidak pernah menganggap sebuah tempat sebagai rumahku, kecuali jika ada seseorang yang berharga untukku yang tinggal di sana." Paman Yuan pun tersenyum. Memang seharusnya seperti itu. Jadi kupikir sekarang kamu sudah menemukan apa yang menurutmu berharga di sekte Moje. Karena itu seharusnya kamu tidak ragu lagi untuk menyebut tempat ini sebagai rumahmu. Lalu Paman Yuan berkata lagi, "Baiklah, sudah saatnya kita akhiri perbincangan kita ini. Aku yakin bahwa Xie Wuye pasti sudah menunggu terlalu lama. Jadi kalian berdua kini tunggulah di luar." Sofan pun mengangguk. Lalu dia meraih tangan cucu dan sekali lagi memberi hormat dan berbalik meninggalkan Paman Yuan. Tapi sebelum Sofan melangkah keluar, Paman Yuan kembali berkata, "Tunggu." "Paman Yuan, ada apa?" Sofan berbalik dan melihatnya. Paman Yuan kini masih tampak berpikir untuk sesaat. Lalu dia kemudian mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke arah Sofan. "Sofan, itu adalah pemahaman dari orang tua ini selama bertahun-tahun. Itu akan membantumu untuk terus melangkah maju." Sofan segera memeriksa slip giok itu dan kemudian dia berkata dengan wajah terkejut, "Rahasia kebenaran sejati?" Paman Yuan pun mengangguk. "Benar, itu adalah rahasia kebenaran sejati. Semua orang lahir dengan karakternya masing-masing dan tumbuh sesuai dengan jalannya. Tapi pada akhirnya semua akan kembali menuju jalan surgawi. Hanya saja jika memang seperti itu, lantas mengapa kita yang ada di jalan iblis harus berkultivasi mati-matian, jika pada akhirnya kita harus kembali ke jalan iblis?" Orang tua ini merenungkan itu untuk waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya orang tua ini menyadari tentang kebenarannya. "Sekarang ambillah itu. Meski itu bukanlah teknik yang kuat, tapi teknik itu akan membantumu lepas dari banyak masalah. Dan juga kamu akan terbebas dari jerat iblis. Tidak ada satupun orang yang memilikinya selain kamu. Jadi itu juga adalah salah satu barang yang sangat langka dan telah kukembangkan sendiri." Mata Sofan memadat dan dia tampak serius. Dia tahu benar bahwa jika dia bisa lepas dari jerat iblis, itu artinya bahwa teknik ini sangat berharga, bahkan tidak ternilai harganya. Sofan tidak menyangka bahwa orang tua dari dunia bawah seperti Paman Yuan ternyata bisa mencapai pencerahan tertinggi. Walaupun kekuatan dari Paman Yuan itu tidak sebanding dengan 10 kaisar kuno, tapi pemahamannya benar-benar tinggi dan mungkin tidak banyak orang yang bisa menyamainya. Kini Sofan menatap Paman Yuan dengan tatapan penuh dengan rasa hormat. Paman Yuan kini melihat Sofan dengan tatapan lembut dan dia sekali lagi berkata, "Sofan, kamu bisa melihat bahwa orang tua ini bukanlah sosok yang kuat. Tapi bukan karena sepenuhnya aku tidak memiliki kekuatan.
Aku menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya dan berpura-pura menjadi babi. Kultivasiku sekarang benar-benar ada di ranah penempaan tulang, tapi kekuatanku setidaknya setara dengan ahli di puncak ranah virtual. Aku menyebut ini sebagai kultivasi terbalik, dan dengan kultivasi ini aku bisa mempraktekkan pemahaman yang kuberikan padamu itu. Sofan dan Cucu kini tampak kaget dan mereka kemudian berkata, apakah dengan berkultivasi dengan rahasia kebenaran sejati ini akan menghasilkan teknik kultivasi terbalik? Paman Yuan kemudian menjelaskan, rahasia kebenaran sejati adalah cara untuk memperbaiki pikiran dan untuk menuju pemahaman tertinggi. Dengan kata lain, teknik ini bisa mengembalikan diri menuju kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena itu terobosan dalam kultivasi ini justru mundur sampai ke dasar kultivasi. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mungkin saja kemampuan seseorang akan berkembang ke tahap yang lebih lanjut dan mencapai alam lain di bawah ranah body foundation. Tapi karena kekuatan jiwa orang tua ini masih di level yang rendah, jadi aku tidak bisa memikirkannya terlalu jauh. Ini baru merupakan sebuah konsep, dan aku ingin kamu membantuku untuk membuktikannya. Sofan akhirnya tahu bahwa teknik unik ini bahkan belum pernah diverifikasi oleh orang lain. Kegembiraan kini tampak jelas di matanya, dan Sofan seolah mendapatkan harta karun yang sangat berharga. Bahkan Sofan pun tidak pernah memikirkan teknik kultivasi yang bergerak mundur seperti ini. Dan jika semua sesuai dengan prediksi dari Paman Yuan, maka mungkin kultivasinya nanti bisa setara dengan ranah Emperor. Tapi apa yang terjadi setelahnya masih menjadi sebuah tanda tanya. Apalagi jika dia telah melewati ranah body foundation. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menjadi semakin kuat dan melahirkan ranah kultivasi yang baru? Atau justru dia akan berubah menjadi abu dan kembali menuju ketiadaan? Memikirkan semua itu, jantung Sofan berdebar dan dia menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah dia itu mendapatkan tantangan dan harus dia coba. Paman Yuan melihat antusiasme dari Sofan, lalu dia berkata lagi, Sofan, kamu adalah orang yang berjalan di jalan iblis, tapi kamu tidak sepenuhnya mengejar kekuatan dan kekuasaan. Aku pikir kamu akan cocok dengan rahasia kebenaran sejati ini. Aku harap kamu bisa membantu orang tua ini untuk mencari jawaban di balik semua yang masih menjadi pertanyaan. Sofan merasakan nada kesepian dari Paman Yuan. Lalu kini dia melihat Paman Yuan dan memang ada kesedihan di wajahnya. Paman Yuan kemudian berkata, sesungguhnya metode ini akan kuteruskan pada muridku. Tapi sayangnya dia malah semakin menyimpang dari jalan iblis. Dan aku tidak bisa lagi mempercayakan teknik ini padanya. Sekarang dia menjadi semakin sulit untuk menemukan kebenaran yang sejati dan hanya akan sia-sia jika aku memberikan ini padanya. Paman Yuan kini tampak menundukkan kepalanya. Tapi tiba-tiba sebuah seruan masuk ke dalam telinganya. Murid Sofan menerima ajaran dari guru. Paman Yuan terkejut dan mengangkat kepalanya. Kini Sofan telah berlutut di depannya dan memberi hormat 3 kali. Lalu Sofan berkata lagi, terima kasih guru atas rahmat kultivasi yang telah Anda ajarkan. Murid pasti akan memenuhi ajaran dari guru. Paman Yuan tidak sempat bereaksi dan kini Cucu tertawa. Paman Yuan, tidak, maksudku guru. Sofan adalah orang yang tidak akan berhutang budi pada siapapun. Dia akan membayar semua yang telah dia terima. Tapi kali ini, apa yang kamu berikan terlalu berharga sampai-sampai dia hanya bisa memujamu sebagai guru. Sofan pun kini menatap Paman Yuan dan berkata, Guru, bukankah sebelumnya Anda bertanya padaku, apakah aku menganggap Sekte Moche sebagai rumahku atau tidak? Maka sekarang aku dapat menjawabnya dengan jelas, bahwa selama guru ada di dalam Sekte Moche, maka Sekte Moche akan menjadi rumah bagiku.
Aku tidak akan pernah melupakan ini sampai aku mati, kata Sofan sambil memberi hormat lagi. Paman Yuan tertegun untuk beberapa waktu. Matanya pun mulai berkabut karena terlalu bahagia. Lalu dia pun berkata, "Bagus, maka tidak sia-sia aku memberikan ini padamu. Mulai sekarang kamu adalah muridku dan aku tidak lagi memiliki penyesalan apapun. Kamu adalah ahli di jalan iblis dan tidak peduli tentang bakat dan kualifikasimu. Tapi kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Aku akan menantikan datangnya hari itu." Sofan pun mengangguk dan tampak tersenyum sekarang. Lalu Sofan berkata, "Guru kali ini telah memberikan murid hadiah yang begitu besar, sampai-sampai murid tidak tahu apa yang harus diberikan untuk guru." Mendengar itu Paman Yuan tersenyum. "Kamu rupanya memang benar-benar tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Tapi kali ini, mari anggap teknik ini adalah ganti dari pil Tong Tian yang telah kamu berikan padaku. Bagaimana bisa pil Tong Tian disetarakan dengan teknik yang guru berikan padaku?" kata Sofan dengan wajah enggan. Tapi Paman Yuan kini tersenyum. Dia berkata, "Tidak, itu sudah cukup. Bagimu mungkin pil Tong Tian hanyalah hal kecil, tapi aku sendiri tidak memilikinya. Bahkan kau memberikan itu padaku saat aku masih tidak menunjukkan jati diriku. Matamu memang sangat bagus, aku sangat menghargainya. Dan itu saja sudah cukup untuk menjadi bayaran bagi orang tua ini. Sekarang pergilah dan tunggulah di luar." Setelah itu Sofan dan cucu kembali memberi hormat, lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Paman Yuan bisa melihat punggung dari dua orang ini, dan kini air matanya seolah mau tumpah. Akhirnya dia memiliki pewaris yang sah. Pintu ruangan kembali terbuka, Sofan dan cucu pun keluar. Di sana Xie Wuyue menatap tajam Sofan. Dua orang ini kembali dengan selamat. Maka itu artinya Tetua Agung melepaskan kesempatan untuk membunuh mereka. Hal ini membuat hati dari Xie Wuyue dipenuhi dengan keraguan-raguan. Lalu tiba-tiba teriakan terdengar lagi. "Wuyue, masuklah," kata Paman Yuan. Di dalam Paman Yuan masih duduk di atas bantal dengan nyaman. Lalu dia menunjuk ke depan dan berkata, "Duduk." "Tetua Agung, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka berdua? Bukankah selama Sofan mati maka perang saudara tidak akan terjadi? Anda memiliki cukup kekuatan untuk melakukan semua itu." "Wuyue," potong Paman Yuan. "Ya Tetua Agung, bisakah Anda memberi aku saran untuk menyingkirkan anak ini dan menenangkan para pemberontak?" tanya Wuyue yang masih tidak paham dengan situasinya. "Lepaskan," kata Paman Yuan singkat. "Apa yang Anda katakan?" kata Wuyue dengan wajah bingung. "Lepaskan posisimu sebagai Master Sekte. Kamu harus mundur sekarang," kata Paman Yuan. "Hah? Mengapa? Aku adalah Master Sekte yang jujur dan selalu bekerja keras untuk Sekte selama ratusan tahun. Bahkan di bawah rencanaku, Sekte Moja akhirnya bisa menduduki posisi kepala dari 3 peringkat tengah. Ini adalah prestasi yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Sekte Moje selama ribuan tahun. Jadi kenapa aku harus turun tahta? Semua masalah ini terjadi bukan karena aku. Mereka yang membuat keributan dan memberontak, merekalah yang harus dieksekusi." Paman Yuan kembali berkata dengan dingin, "Jadi apa itu yang kamu inginkan?" "Ya, bunuh mereka semua yang menentang. Aku tidak akan membiarkan sekelompok orang tua itu dan juga bocah berandalan itu menggulingkan kekuasaanku ini. Itu tidak akan pernah terjadi." "Apa kau sudah memikirkan konsekuensi dari keputusanmu itu?" "Tentu saja. Lagi pula aku memiliki 10.000 batu roh suci. Dalam 100 tahun akan ada banyak orang yang bisa menggantikan para tetua yang tidak becus itu. Kita memiliki prospek yang besar di masa depan," jawab Xie Wuyue tanpa ragu. Paman Yuan kini menggelengkan kepalanya.
Dia hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar semua itu. Lalu dia berkata, Wuyue, apa kamu tahu berapa banyak kerugian yang akan diterima sekte jika perang saudara benar-benar terjadi? Apa kau ingin menghancurkan sekte ini hanya karena keangkuhanmu dan karena kamu ingin mempertahankan tahtamu? Kau tidak berpikir dengan jernih. Apa kau pikir mengembangkan kultivasi dari generasi baru itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan? Bahkan jika itu terjadi, maka warisan yang ada di dalam sekte selama ribuan tahun akan benar-benar hilang setelah para tetua yang sebelumnya pergi. Sekarang semua orang tidak meletakkan rasa hormat mereka lagi padamu. Dan jika kamu masih tetap memimpin, maka berapapun jumlah batu roh suci yang kamu keluarkan, semuanya tidak akan mengikutimu sepenuh hati. Fondasi sekte ini akan hancur karena semua sikapmu ini. Tetua Agung, itu tidak akan terjadi. Aku bisa menjamin hal itu. Mereka pasti akan tetap menurutiku. Bahkan jika aku harus menggunakan tangan besi. Wuyue, kamu masih saja seperti ini. Akan kukatakan padamu, mengapa Zofan bisa mendorong begitu banyak orang untuk melakukan pemberontakan kali ini? Itu semua karena sikapmu yang tidak pernah berubah. Kau selalu bertindak sesukamu dan tidak memberikan wajah pada siapapun. Kau menghukum siapapun sesuka hatimu, dan itu membuat mereka semua merasa takut, dan bagimu ketakutan itu adalah kekuatanmu. Kau hanya tidak sadar bahwa apa yang kau lakukan selama ini telah menjadi tombak di dalam daging. Pada akhirnya tombak itu akan menusuk lehermu sampai kau mati. Sekarang kau bisa melihat bahwa meski Zofan menggunakan perintah palsu, tapi semua orang pergi mengikutinya. Apa kau tahu kenapa? Itu karena Zofan merangkul mereka semua, dan mereka semua merasa berutang budi pada Zofan. Bahkan mereka tidak ragu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang sekte Suantian, atau untuk melakukan pemberontakan ini. Ketakutan kini sudah berubah menjadi kebencian, dan sekarang mereka semua tidak akan mundur meski mereka harus mati. Si Wuyue mengepalkan tinjunya dan semakin keras mengutuk. Zofan sialan, seharusnya aku tidak membiarkan dia bertindak dengan seenaknya sebelumnya. Wuyue, kamu telah ditelan iblis dan kau telah kehilangan hatimu. Kamu kehilangan akal sehatmu dan kau tidak bisa lagi menjadi master sekte. Mendengar itu kelopak mata si Wuyue bergetar. Amarahnya kembali memuncak dan dia berkata, Sial, aku benar-benar telah memasukkan serigala ke dalam rumah. Aku bahkan membiarkan anak itu menggigit kakiku sendiri. Wuyue, sekarang kamu harus mundur dari jabatanmu. Jika kamu tidak mau melakukannya dengan sukarela, maka jangan salahkan orang tua ini jika aku harus bersikap kejam. Aku akan menggunakan wewenangku sebagai tetua agung untuk menghukum mati dirimu, bentak Paman Yuan. Tubuh si Wuyue menjadi semakin tergoncang. Dia kini tampak tidak percaya dengan apa yang Paman Yuan katakan. Tidak tetua agung. Apa kamu ingin mempermalukan diriku untuk anak itu? Paman Yuan menutup matanya sebentar lalu membuka matanya dan ketegasan terlihat jelas di wajahnya. Paman Yuan menatap Xie Wuyue dan berkata, Master Sekte Xie Wuyue, ikutlah denganku. Kamu harus mengumumkan pengunduran dirimu dari kursi Master Sekte di depan semua orang. Tunggu, tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Aku adalah Master Sektemu. Sekarang sudah tidak lagi, kata Paman Yuan yang kemudian mulai berjalan. Tidak, ini tidak benar. Bagaimana bisa aku mengumumkan pengunduran diriku di depan musuhku? Ini akan menjadi penghinaan terbesar bagi sekte. Bahkan wajah Anda pun akan tercoreng. Aku tidak peduli. Selama itu demi kebaikan sekte, maka orang tua ini tidak akan peduli, bahkan jika harus kehilangan wajahku, kata Paman Yuan dengan wajah dingin. Dan dia kini berjalan ke arah pintu. Tidak, guru! Teriak Xie Wuyue. Mendengar itu kaki Paman Yuan langsung terhenti. Matanya terpejam lalu dia kemudian berkata, Wuyue,
Sejak kau menempati posisimu sebagai Master Sekte, kau sudah tidak pernah lagi memanggilku dengan sebutan itu. Kelopak mata Xie Wuyue bergetar. Itu semua karena guru mengatakan bahwa Master Sekte adalah pemimpin dari semua orang yang ada di dalam sekte. Karena itu, tidak ada posisi yang lebih tinggi dari Master Sekte dalam hal kekuasaan. Karena itu juga, guru memintaku untuk berhenti memanggilmu sebagai guru, supaya tidak ada yang salah paham dan mengira bahwa ada orang yang jauh lebih tinggi dariku. Tapi guru selalu ada di hatiku meski aku tidak pernah melontarkannya dari mulutku. Sejak saat itu, Sekte Moche hanya memiliki Master Sekte Xie Wuyue dan Tetua Agung Yuan Xianggang, dan tidak ada hubungan guru dan murid. Paman Yuan mengangguk dan dia berkata, "Ternyata kamu masih mengingat apa yang kuajarkan. Kalau begitu, seharusnya kamu tahu akan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Aku tidak akan ikut campur atas pengumuman pengunduran dirimu hari ini. Tapi ini adalah hari terakhirmu sebagai Master Sekte. Kamu harus meninggalkan kursimu dan kamu tidak boleh membunuh Sofan. Karena aku telah menyerahkan teknik kultivasiku padanya. Kamu harus meluangkan waktumu dan merenungi semua kesalahanmu. Kamu telah terbuai oleh kekuasaanmu selama bertahun-tahun dan kamu menjadi semakin jauh dari apa yang kuajarkan. Ambil sisi positif dari kejadian ini. Kamu sekarang memiliki waktu untuk memperbaiki dirimu dan kembali ke jalan iblis yang sesungguhnya." Xie Wuyue mengepalkan tangannya dengan erat lalu berkata, "Guru, Anda benar-benar sudah berlebihan. Apa Anda benar-benar ingin membantu orang luar dan memaksaku untuk turun dari tahta? Kenapa Anda tidak membantuku untuk mempertahankan gelarku ini?" "Bukan aku tidak mau membantumu, tapi ini adalah kehendak langit." "Kehendak langit? Persetan, apa itu? Anda hanya membantu Sofan karena saat ini dia memiliki 2/3 kekuatan dari sekte. Anda tidak mau perang saudara terjadi dan untuk menjaga kestabilan sekte. Apa Anda bahkan tidak sadar jika Anda telah melanggar aturan dari sekte sekarang? Jika ini dibiarkan, lantas bagaimana aturan bisa ditegakkan di masa depan?" Paman Yuan berbalik dan melihat kegilaan di wajah Xie Wuyue. Lalu dia berkata, "Wuyue, kamu harus turun tahta. Kamu seharusnya paham bahwa sejak ribuan tahun lalu, siapapun yang memiliki mayoritas suara akan menjadi pemegang kekuasaan. Kamu harus mengerti isi hati semua orang jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin. Wuyue, apa kamu tahu kenapa aku lebih suka tinggal di kamar budak selama ratusan tahun? Bukan hanya karena tempat itu bersih dari kotoran yang ada di sekte, tapi di sana juga adalah tempat yang paling dekat dengan jalan iblis yang sesungguhnya. Semua orang tidak memikirkan kekuasaan. Apa yang mereka pikirkan hanyalah bertahan hidup dan melakukan apa yang mereka bisa. Mereka hanya akan makan saat lapar dan membunuh jika terancam. Itu adalah sesuatu yang tidak akan ditemui di dalam sekte yang penuh dengan siasat ini. Kamu sekarang sudah terkontaminasi. Jiwamu mulai termakan oleh iblis. Apa yang kamu lakukan sudah tidak benar lagi, dan ini adalah kesempatanmu untuk mundur selangkah, lalu mengambil semua hikmahnya. Kamu harus mencari pencerahan jika kamu ingin berkembang." Pencerahan omong kosong. Memangnya jalan apa itu? Aku tidak tahu. Di dunia ini yang terpenting adalah kekuatan. Tanpa kekuatan maka kita tidak akan bisa bertahan, kata Xie Wuyue sambil mencaci maki Paman Yuan. Xie Wuyue kembali menatap Paman Yuan dan berteriak, "Tetua Agung, Anda sudah terlalu lama tinggal bersama dengan mereka. Ini benar-benar membuatmu menjadi seorang pengecut. Kau tidak lagi seperti dulu. Sebelumnya kamu adalah nomor 1 di seluruh sekte dan mendukung kemajuan dari sekte. Tapi sekarang Anda malah mendukung kelompok pemberontak itu. Bahkan memintaku untuk turun dari tahta hanya untuk memintaku memahami apa yang ingin kau pahami. Konyol. Aku muak dengan semua itu. Aku bahkan tidak tertarik dengan teknik yang kau pelajari itu. Aku hanya akan menggunakan kekuatanku untuk mengendalikan mereka semua. Aku tidak mau menjadi orang rendah sepertimu," teriak Xie Wuyue dengan suara nyaring.
Kini ledakan energi menghantam wajah Paman Yuan hingga rambutnya pun berkibar. Kini dia melihat muridnya yang bodoh ini dan merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Paman Yuan bergumam di dalam hatinya, rahasia kebenaran memang tidak bisa diberikan padamu. Untung saja aku memberikannya pada Shofan. Paman Yuan kini memejamkan matanya. Lalu untuk sesaat kemudian dia berbalik. Dengan suara dingin, Paman Yuan berkata, "Ikuti aku. Aku sudah menyiapkan panggung untukmu mengundurkan diri." Paman Yuan kemudian langsung keluar dan tidak mengatakan apapun lagi. "Guru, tidak! Anda tidak bisa melakukan ini padaku! Guru, Anda sungguh kejam! Anda tidak bisa melakukan ini! Apa kurangnya aku dibandingkan dengan anak kecil itu? Kenapa guru lebih memilihnya? Guru!" Xie Wuye terengah-engah dan niat membunuhnya merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Paman Yuan kini telah keluar dari ruangan. Dia masih merasakan hatinya terasa sakit karena muridnya benar-benar telah mengecewakannya. Lalu melihat Paman Yuan keluar, Shofan segera berdiri dan memberi hormat. "Guru." "Shofan, kamu sebentar lagi akan menjadi Master Sekte. Jadi panggillah aku Tetua Agung. Jangan pernah mencampur adukan urusan umum dan pribadi di depan semua orang. Jangan biarkan orang tahu kalau kita memiliki hubungan guru dan murid," kata Paman Yuan sambil melambaikan tangannya. Tapi Shofan tersenyum dan berkata, "Mengapa guru bicara seperti itu? Terlepas itu adalah urusan pribadi atau urusan umum, saat ini aku masih belum resmi menjadi Master Sekte. Lagi pula aku telah mengakuimu sebagai guruku, maka tidak ada salahnya untukku memperlakukanmu selayaknya seorang guru." Mendengar ini, Paman Yuan menatap Shofan dalam-dalam. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ternyata semua kekacauan ini justru terjadi karena aku terlalu membatasi antara masalah pribadi dan masalah publik. Setelah kupikir lagi, ternyata justru aku yang membuat Xie Wuye menjadi semakin tersesat. Setelah ratusan tahun, akhirnya aku menyadari ini," gumam Paman Yuan. "Guru, apa yang Anda katakan?" tanya Shofan yang kini tampak bingung. Paman Yuan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa. Sebentar lagi Xie Wuye akan keluar dan aku telah memintanya untuk turun tahta. Ini semua demi menghindari perselisihan dan kekacauan di dalam sekte." Shofan segera mengangguk. "Baiklah, jika itu adalah permintaan guru, maka aku hanya akan mengikuti alurnya." Lalu setelahnya, pintu ruangan itu kembali terbuka dan Xie Wuye kini keluar dengan wajah muram. Dia sepertinya kini telah memikirkan banyak hal sebelum dia keluar. Karena itu Paman Yuan kini bertanya, "Jadi apa kamu sudah membulatkan keputusanmu?" "Ya," kata Xie Wuye dengan ketus. "Baiklah, sekarang kita harus keluar atau semuanya akan menjadi semakin memanas," kata Paman Yuan yang kemudian memimpin mereka untuk keluar dari aula Master Sekte. Lalu suara pintu terbuka dan aula Master Sekte kini kembali terbuka. Semua orang segera menoleh dan melihat keempat orang yang keluar dari sana. Lalu Paman Yuan segera berteriak, "Semua orang dengarkan baik-baik. Mengingat semua prestasi dan kontribusi Shofan selama ini, Master Sekte telah memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan memberikannya pada Shofan. Dengan ini Master Sekte dan juga aku berharap bahwa Sekte Moche akan menjadi semakin berkembang di masa depan. Dan dengan ini kuumumkan bahwa besok akan menjadi upacara penobatan Master Sekte yang baru." Semua orang terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa rupanya Tetua Agung benar-benar melengsarkan Xie Wuye demi Shofan. Semua orang kini tampak kebingungan. Lalu Paman Yuan berkata, "Xie Wuye." Xie Wuye kini menggertakkan giginya. Lalu dia hanya bisa melangkah maju dan berteriak, "Aku telah menjalankan posisiku sebagai Master Sekte dengan sungguh-sungguh. Tapi kali ini Shofan memiliki jasa yang luar biasa. Dan demi kemajuan Sekte,
Aku bersedia mundur dan menyerahkannya pada Zovan sebagai Master Sekte yang baru. Paman Yuan kemudian menyambung. Dan begitulah. Maka sekarang kuumumkan sekali lagi bahwa besok akan menjadi hari pelantikan untuk Master Sekte yang baru. Semua orang harus datang dalam acara ini. Lalu setelah upacara pelantikan selesai, kita akan mengadakan upacara pernikahan untuk Master Sekte Zovan dan pasangannya Chu Qingchen. Hah? Semua orang yang ada di sana terkejut dengan pengumuman ini. Dan di part berikutnya, kita akan bahas soal pernikahan seperti yang udah gue sampaikan di awal. Tetap tenang, calm down, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.